Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin atau sering banyak orang memanggil saya dengan sebutan Ayah Sara. Saya ketua perkumpulan Sahabat Ayah Sara, juga pengurus rumah singgah Sahabat Ayah Sara. Di sini saya ingin sedikit bercerita bagaimana saya membantu anak-anak pejuang kanker dan mendirikan rumah singgah Sahabat Ayah Sara. Awal mulanya dirinya komunitas Sahabat Ayah Sara ini berawal dengan kepedulian anak saya, Sarah Husnia. Sarah menderita kanker darah, leukemia akut AML M5. Semasa Sarah berjuang melawan kanker, Sarah ini sangat-sangat peduli sekali dengan teman-teman seperjuangannya. Setiap kali Sarah ke rumah sakit, kontrol ataupun kemo, Sarah selalu ingin meminta saya untuk membawakan sesuatu hadiah untuk teman-temannya yang saat menjalani perawatan di rumah sakit. Awal mula berdirinya rumah singgah Sahabat Ayah Sara ini, dulu sewaktu Sarah berjuang, teman-teman Sarah ini sering kumpul di rumah saya. Mereka rata-rata berasal dari luar daerah yang berobat di Jakarta. Mereka menyampaikan kepada saya tinggal di salah satu rumah singgah di Jakarta. Mereka dipintain biaya walaupun tidak besar, tetapi itu cukup memberatkan mereka. Pada waktu itu pemilik rumah singgah Sahabat Ayah Sara ini sering melihat anak-anak pejuang kanker kumpul di rumah saya, dan beliau menyampaikan kepada saya, menawarkan rumahnya untuk dijadikan rumah singgah dengan sewa selama 1 tahun sebesar 35 juta. Tetapi kalau tidak dijadikan rumah singgah, biasanya beliau menyewakan sebesar 45 juta. Pada waktu itu saya coba share di media sosial saya, di Facebook, Instagram, dan saya sangat kaget. Ada salah satu donatur menghubungi saya menanyakan apakah benar ayah ingin mendirikan rumah singgah Sahabat Ayah Sara untuk menampung anak-anak pejuang kanker. Saya menyampaikan, iya bunda. Pada waktu itu beliau langsung mentransfer biaya untuk sewa rumah singgah Sahabat Ayah Sara. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun beliau terus membantu anak-anak pejuang kanker, khususnya yang tinggal di rumah singgah Sahabat Ayah Sara ini. Saat ini relawan Sahabat Ayah Sara ada 9, di mana notabene sama seperti saya yang anaknya telah gugur melawan kanker. Kami sepakat untuk membantu teman-teman anak kami yang sedang berjuang untuk menjemput kesembuhannya. Sarah ini bagi saya bukan hanya sekedar anak, Sarah juga adalah guru kehidupan untuk saya. Dari Sarah saya banyak belajar. Semasa dia berjuang, dia sangat peduli dengan teman-temannya. Saat dia akan menjalani kemo dan akan kontrol ke rumah sakit, selalu Sarah meminta ke saya untuk membawakan sesuatu untuk teman-teman yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Sarah juga selalu semangat untuk bisa sembuh, mengajak teman-temannya untuk semangat melawan monster jahat yang ada di tubuhnya. Setiap Sarah kemoterapi, walaupun tangannya diinfus, dia bawa pakai troli obat kemonya, mengajak teman-temannya untuk bernyanyi, bercanda, agar tidak merasakan sakitnya obat kemo yang masuk ke dalam tubuh teman-temannya. Itulah Sarah. Sarah selalu peduli dengan teman-temannya,
Tidak hanya dengan teman-temannya, dengan keluarga pun Sarah bahkan memberikan semangat kepada saya, ibunya, dan kakeknya untuk jangan sedih menghadapi pengobatan kanker ini. Jadi Sarah ini sangat-sangat peduli sekali dengan teman-temannya, juga dengan saya, khususnya ibundanya. Tentu yang pertama istri, teman-teman relawan, juga donatur yang sangat-sangat berperan sekali berdirinya Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah ini. Tanpa dukungan dari relawan, donatur, tidak mungkin saya sendiri bisa terus membantu anak-anak pejuang kanker yang sedang menjalani pengobatannya di Jakarta, yang kita tampung di rumah singgah ini. Rumah singgah Sahabat Ayah Sarah ada 5 kamar, di mana sebenarnya satu kamar itu bisa untuk 3 pasien, tetapi untuk menjaga kebisingan kita hanya mengisi 2 pasien untuk satu kamar. Jadi 5 kamar itu untuk 10 pasien, dan juga keluarganya, dan jika anaknya tidak bisa ditinggal oleh kedua orang tuanya pun kita akan tampung di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah ini. Pasien yang tinggal di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah ini rata-rata semua berasal dari luar daerah. Ada 3 pasien dari Kalimantan, 1 pasien dari Medan, dan juga ada 1 pasien lagi dari Bengkulu, juga ada dari Bogor dan Tangerang. Terkadang ada rasa sedih dan juga ada rasa senang. Sedihnya saat dana kas yang kami miliki itu sangat terbatas. Seharusnya kami bisa mencukupi kebutuhan anak-anak pendampingan kami seperti pampers, susu, juga ada obat tidak di cover BPJS. Terkadang dengan keterbatasan donasi kami tidak bisa membantu semuanya. Senangnya tentu saya sangat senang karena sampai saat ini saya bisa terus menjalankan amanah anak saya. Sewaktu almarhumah meninggal dunia, almarhumah berpesan kepada saya, "Ayah, jangan sampai berhenti untuk membantu teman-teman seperjuangan Sarah." Alhamdulillah sampai saat ini pesan Sarah terus saya jalankan, membantu teman-teman seperjuangan dia yang masih berjuang menjemput kesembuhannya. Tentunya Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah selama anak-anak tinggal di sini dan keluarganya, mereka sangat-sangat membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti pampers, susu, juga sembako, di mana itu sangat dibutuhkan bukan saja untuk si pasien tetapi untuk pendampingnya juga. Tentunya sangat-sangat berpengaruh sekali. Yang pertama, kami semenjak pandemi ini sangat-sangat kesulitan mencari bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dampingan kami seperti pampers, susu, karena sebelum pandemi ini banyak sekali donatur yang menyumbang, membantu berupa pampers, susu, juga biaya transport untuk ke rumah sakit. Tetapi semenjak pandemi ini kami sangat-sangat sulit sekali untuk mencari bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dampingan yang tinggal di Rumah Singgah Sahabat Ayah Sarah. Bukan itu saja, tapi sejak pandemi ini
Tentunya orang tua pasien, juga saya dan teman-teman pengurus rumah singgah sahabat Ayasara ada kekhawatiran saat pasien kontrol ke rumah sakit atau menjalani kemoterapi di rumah sakit. Mereka khawatir akan ketakutan terpapar COVID-19 ini. Maka dari itu kami sebagai pengurus rumah singgah sahabat Ayasara, setiap kali ada pasien yang akan menjalani kontrol atau kemoterapi di rumah sakit, kami selalu tekankan kepada mereka agar terus menjalani prokes di rumah sakit. Mereka pun pulang ke rumah singgah tidak membawa virus. Harapan saya rumah singgah sahabat Ayasara ini lebih maju lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi donaturnya agar kami bisa lebih banyak lagi membantu anak-anak pejuang kanker yang datangnya dari luar daerah yang berobat di Jakarta. Kita tampung di rumah singgah sahabat Ayasara ini. Harapan saya juga sahabat Ayasara bisa menjadi suatu yayasan di mana nantinya jika sudah menjadi yayasan, kami bisa dipayungi oleh hukum dan memudahkan kami untuk mencari bantuan, untuk kami bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak pejuang kanker yang sedang berjuang untuk menjemput kesembuhannya. Saya ingin semasa Sarah berjuang, Sarah selalu memberikan semangat kepada teman-temannya sampai Sarah pun mengembuskan napas terakhir. Sarah berpesan kepada saya untuk terus membantu teman-teman seperjuangannya yang masih berjuang untuk menjemput kesembuhannya. Saya, Ayasara, ingin berpesan kepada teman-teman yang masih berjuang, keluarga, anak-anak penderita kanker, dimanapun kalian berada, untuk keluarganya tetap terus semangat, jangan putus asa, yakinlah sekecil apapun harapan itu selalu ada. Semangat untuk menjemput kesembuhan. Ayasara tetap semangat ya untuk menjemput kesembuhannya. Harus tetap semangat. Dadah. Lagi. Manakala hati menggeliat Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? mengulang Udah beli baju lebaran belum? kenangan Kalau aku sih udah. cinta menemukan Tetap semangat ya, berjuang untuk sembuh. suara Jangan lupa dengerin semalam kata-kata orang tua. dan siang Tetap saat semangat berlagu dan ceria. Dadah. dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan
menggelarkan cerita penuh